tiba-tiba berubah ketika tiga orang asing memasuki gerbang pesantren dengan langkah tegap dan wajah penuh percaya diri. Mereka berpakaian serba putih dengan sorban melingkar di kepala, menandakan identitas mereka sebagai santri dari seorang kiai yang terkenal memiliki banyak pengikut. Tatapan mereka tajam, seakan-akan membawa misi khusus yang harus diselesaikan di tempat ini. Tiga orang itu berjalan melewati barisan jamaah tanpa ragu, bahkan beberapa kali melirik jamaah dengan pandangan meremehkan. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi dan berwajah tegas, sesekali berbisik kepada dua rekannya. "Inilah pesantrennya, sepertinya tak sebesar yang kita bayangkan," ucapnya dengan nada merendahkan. Rekannya yang lebih pendek namun berperawakan kekar hanya tersenyum sinis, sementara yang ketiga, seorang pria dengan janggut panjang, mengelus dagunya sambil mengamati keadaan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Tidak lama-lama, biar tidak penasaran, mari kita simak tentang seputar Gus Ikdam. Bagaimana ini ada sebuah pimpinan-pimpinan para kiai menghadiri di jamaah atau di pengajian Gus Ikdam. Ada apa ini? Mari kita simak biar tidak penasaran. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, suasana di pesantren Gus Ikdam lebih ramai dari biasanya. Ribuan jamaah sudah berkumpul di halaman pesantren, menunggu kajian rutin yang selalu diisi oleh Gus Ikdam. Namun, di tengah antusiasme jamaah, suasana tiba-tiba berubah ketika tiga orang asing memasuki gerbang pesantren dengan langkah tegap dan wajah penuh percaya diri. Mereka berpakaian serba putih dengan sorban melingkar di kepala, menandakan identitas mereka sebagai santri dari seorang kiai yang terkenal memiliki banyak pengikut. Tatapan mereka tajam, seakan-akan membawa misi khusus yang harus diselesaikan di tempat ini. Tiga orang itu berjalan melewati barisan jamaah tanpa ragu, bahkan beberapa kali melirik jamaah dengan pandangan meremehkan. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi dan berwajah tegas, sesekali berbisik kepada dua rekannya. "Inilah pesantrennya, sepertinya tak sebesar yang kita bayangkan," ucapnya dengan nada merendahkan. Rekannya yang lebih pendek namun berperawakan kekar hanya tersenyum sinis, sementara yang ketiga, seorang pria dengan janggut panjang, mengelus dagunya sambil mengamati keadaan sekitar. Para santri yang melihat mereka mulai berbisik-bisik. Mereka belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, tetapi sikap mereka yang arogan membuat banyak santri merasa tidak nyaman. Beberapa santri senior segera melapor kepada pengurus pesantren, sementara sebagian lainnya hanya mengamati dengan rasa penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa tujuan kedatangan orang-orang ini? Apakah mereka ingin bergabung dalam pengajian, atau ada maksud lain? Setelah melewati halaman utama, mereka akhirnya berhenti tepat di depan serambi tempat Gus Ikdam biasanya duduk untuk mengajar. Kajian belum dimulai, tetapi Gus Ikdam sudah berada di tempatnya, duduk santai dengan senyum khasnya yang menenangkan. Para tamu tak diundang itu saling pandang sebelum akhirnya pria bertubuh tinggi maju ke depan, menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh tantangan. Siapa kira-kira ya? "Assalamualaikum, Gus," sapanya dengan suara lantang. Gus Ikdam membalas salamnya dengan tenang, "Waalaikumsalam warahmatullah." Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda kaget atau terganggu dengan kehadiran mereka. Sebaliknya, Gus Ikdam tetap tersenyum ramah, seakan memahami bahwa kedatangan mereka membawa sesuatu yang menarik. Jamaah mulai terdiam, merasakan atmosfer yang berbeda. Semua mata kini tertuju pada tiga orang asing itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria bertubuh tinggi itu melipat tangannya di dada dan berbicara dengan nada tinggi, "Kami datang ke sini karena mendengar bahwa Gus memiliki banyak pengikut. Tapi, apakah mereka semua ini mengikuti orang yang benar? Apakah Gus benar-benar memiliki ilmu yang tinggi, atau hanya sekadar pandai berbicara?" Pertanyaannya mengandung nada merendahkan, seolah ingin memancing emosi Gus Ikdam di depan jamaah. Beberapa santri langsung berbisik geram, tetapi Gus Ikdam tetap tak menunjukkan reaksi apapun. Beliau hanya menatap pria itu dengan tatapan lembut namun tajam, seakan-akan sedang membaca isi hati lawan bicaranya. Ketegangan semakin terasa di antara jamaah. Tidak ada yang berani berbicara, tetapi jelas terlihat bahwa mereka tidak menyukai sikap orang-orang ini.
Pria berjanggut panjang yang berdiri di sampingnya menambahkan, kami adalah santri dari Kiai Ampoh, seorang ulama besar yang memiliki banyak karomah. Beliau mampu melihat hal-hal gaib, menyembuhkan penyakit dengan sekali sentuhan, dan bahkan dapat mengetahui masa depan seseorang. Kami ingin melihat, apakah Gus Ikdam bisa menandingi kehebatan guru kami. Ucapannya diiringi dengan senyum penuh ejekan. Gus Ikdam akhirnya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang, jadi kalian datang ke sini bukan untuk menuntut ilmu, melainkan untuk membandingkan dan menguji. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, membuat tiga orang itu saling pandang. Mereka tidak menyangka bahwa Gus Ikdam bisa langsung menangkap maksud tersembunyi di balik kedatangan mereka. Suasana semakin sunyi, ribuan jamaah menunggu kelanjutan dari perbincangan ini. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam bukanlah orang yang mudah terpancing emosi, tetapi bagaimana beliau akan menanggapi tantangan ini. Tanpa disadari, semua orang menahan napas, bersiap menyaksikan kejadian yang mungkin akan menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Setelah Gus Ikdam mengajukan pertanyaan yang menohok, suasana di pesantren semakin tegang. Tiga pendukung Kiai Ampoh itu saling pandang, seolah sedang mencari cara untuk tetap mempertahankan gengsi mereka di hadapan ribuan jamaah. Pria bertubuh tinggi yang sejak awal memimpin pembicaraan mencoba kembali menguasai keadaan. Dengan suara yang lebih lantang, ia berkata, kami datang bukan untuk sekadar membandingkan, tapi untuk membuktikan siapa yang benar-benar memiliki ilmu sejati. Mendengar itu, beberapa santri mulai berbisik-bisik, merasa bahwa kata-kata mereka semakin menantang. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu ataupun tersinggung. Sebaliknya, beliau hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah sangat memahami watak manusia yang berada di hadapannya. Bukti seperti apa yang kalian cari? Tanya Gus Ikdam lembut, namun pertanyaannya terasa menusuk dan langsung membuat ketiga pria itu terdiam sesaat. Pria berjanggut panjang yang sebelumnya membanggakan gurunya, kini maju selangkah. Dengan nada sombong, ia berkata, guru kami, Kiai Ampoh, bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Beliau bisa berjalan di atas air, menghilang dalam sekejap, dan menyembuhkan penyakit dengan sekali tiup. Jika Gus benar-benar memiliki ilmu tinggi, tunjukkan kepada kami satu saja dari kemampuan itu. Jamaah semakin penasaran. Beberapa santri bahkan mulai merasa geram dengan cara bicara mereka yang terkesan menantang dan meremehkan Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tetap tak menunjukkan reaksi berlebihan. Beliau hanya menatap mereka dengan mata penuh ketenangan. Lalu dengan suara lembut, beliau bertanya, jika aku bisa melakukan semua itu, apakah itu berarti aku lebih berilmu dari gurumu? Pertanyaan itu kembali membuat ketiga pria itu terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Gus Ikdam akan membalikkan keadaan dengan pertanyaan sederhana. Pria bertubuh tinggi berusaha tetap mempertahankan sikapnya. Setidaknya, itu akan membuktikan bahwa Gus memang layak dihormati, katanya dengan nada menekan. Namun, Gus Ikdam kembali tersenyum. Lalu, jika aku tidak melakukannya, apakah itu berarti aku tidak memiliki ilmu? Tanyanya lagi. Kali ini, jamaah mulai memahami arah pembicaraan Gus Ikdam. Mereka mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Gus Ikdam sedang membawa diskusi ini ke arah yang lebih mendalam. Pria berjanggut panjang terlihat sedikit gelisah, tapi ia tetap berusaha mempertahankan argumennya. Ilmu sejati harus dibuktikan, Gus. Jika tidak ada bukti, bagaimana orang bisa percaya? Katanya dengan nada menantang. Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu berkata, jadi menurut kalian, ilmu seseorang harus selalu dibuktikan dengan hal-hal luar biasa. Apakah seorang guru yang mengajarkan kebaikan, yang mendidik santrinya dengan akhlak dan adab, tidak cukup disebut sebagai orang berilmu hanya karena ia tidak bisa berjalan di atas air? Kata-kata itu membuat banyak jamaah tersentak. Mereka mulai memahami bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang hal-hal spektakuler yang terlihat oleh mata, tetapi tentang manfaat dan kebaikan yang diajarkan. Sementara itu, ketiga pria di hadapan Gus Ikdam mulai kehilangan sedikit kepercayaan diri. Mereka tidak menduga bahwa Gus Ikdam akan menjawab dengan cara seperti ini, membalikkan tantangan mereka menjadi pertanyaan yang menggugah akal dan hati. Namun, mereka belum menyerah. Pria bertubuh kekar yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, ia berkata, kalau begitu, Gus hanya pandai bicara. Kami datang bukan untuk mendengar ceramah biasa.
Kami ingin melihat sesuatu yang nyata. Ucapannya terdengar keras, seolah ingin mengembalikan posisi mereka sebagai pihak yang dominan dalam perdebatan ini. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Beliau tahu bahwa ini baru permulaan, dan beliau sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat mereka berpikir ulang. Mendengar tantangan terakhir dari pria bertubuh kekar, ribuan jamaah semakin fokus memperhatikan. Beberapa santri senior yang duduk di barisan depan mulai menggenggam tangan mereka erat-erat, menahan diri agar tidak ikut berbicara. Mereka tahu betul bahwa Gus Ikdam bukan orang yang mudah terprovokasi, tetapi sikap tiga pendukung Kiai Ampo ini benar-benar melewati batas kesopanan. Namun, seperti yang diduga oleh para santri yang sudah lama mengikuti beliau, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan senyuman khasnya, beliau mengangkat tangan sedikit untuk menenangkan jamaah yang mulai gelisah. Sesuatu yang nyata, ulang beliau dengan nada lembut. Jadi menurut kalian, ilmu harus selalu diperlihatkan dalam bentuk yang bisa dilihat mata. Ketiga pria itu saling pandang. Mereka tidak langsung menjawab. Pria berjanggut panjang akhirnya berkata, "Bukan begitu, Gus. Tapi kalau benar Gus memiliki ilmu yang tinggi, harusnya Gus bisa menunjukkan sesuatu yang membuktikannya. Tidak perlu berjalan di atas air, tunjukkan saja karomah yang bisa membuat kami yakin bahwa Gus benar-benar lebih hebat dari guru kami." Jamaah kembali berbisik. Sebagian merasa tertantang dengan ucapan itu, tetapi sebagian lagi mulai menyadari bahwa cara berpikir para pendukung Kiai Ampo ini keliru. Ilmu dan kebijaksanaan tidak selalu harus dibuktikan dengan hal-hal di luar nalar. Gus Ikdam tertawa kecil, tetapi bukan tawa mengejek. Beliau justru terlihat semakin santai. "Aku tidak pernah mengaku lebih hebat dari siapapun," katanya dengan suara lembut. "Dan aku tidak pernah mengajarkan santri-santriku untuk membandingkan gurunya dengan guru lain. Sebab, ilmu bukan untuk dipertandingkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk mencari pengakuan." Kata-kata itu membuat banyak jamaah mengangguk setuju. Namun, ketiga pria itu masih enggan menerima. Pria bertubuh tinggi terlihat semakin tidak sabar. Dengan suara lebih keras, ia berkata, "Kalau begitu, apakah Gus takut? Takut kami akan melihat bahwa Gus sebenarnya tidak memiliki karomah." Suasana semakin menegang. Para santri mulai merasa emosi, tetapi Gus Ikdam justru kembali tersenyum. "Takut," ulang beliau, lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak takut. Aku hanya kasihan." Jawaban itu mengejutkan banyak orang, termasuk tiga pria itu sendiri. Pria berjanggut panjang mengernyit. "Kasihan, apa maksud Gus?" tanyanya dengan nada heran. Gus Ikdam menatap mereka dengan pandangan penuh makna. "Aku kasihan pada kalian yang selama ini belajar, tetapi hanya mencari kehebatan, bukan mencari kebenaran. Kalian datang jauh-jauh bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Padahal, seharusnya orang yang benar-benar mencari ilmu tidak akan datang dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati." Jamaah mulai bersorak pelan. Mereka memahami bahwa Gus Ikdam tidak hanya menjawab tantangan mereka, tetapi juga sedang memberikan pelajaran berharga kepada semua yang hadir. Sementara itu, ketiga pria itu mulai kehilangan kepercayaan diri. Wajah mereka masih mencoba terlihat tenang, tetapi jelas mereka tidak menyangka bahwa jawaban Gus Ikdam akan setenang dan setajam ini. Setelah mendengar pernyataan Gus Ikdam yang menohok, ketiga pendukung Kiai Ampo mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Mereka datang dengan niat menantang dan meremehkan, tetapi sejauh ini, justru merekalah yang terus-menerus dipertanyakan. Ribuan jamaah yang hadir kini menatap mereka dengan penuh perhatian, menunggu bagaimana mereka akan merespons kebijaksanaan Gus Ikdam. Namun, sebelum mereka sempat berkata-kata, Gus Ikdam kembali berbicara. Kali ini, suaranya lebih lembut tetapi terasa menusuk hingga ke dalam hati. "Sebelum kalian menuntut bukti dari orang lain, coba jawab pertanyaanku terlebih dahulu." Pria bertubuh tinggi yang sejak tadi paling agresif terlihat mengangkat dagunya sedikit, berusaha tetap terlihat percaya diri. "Apa pertanyaannya, Gus?" tanyanya dengan nada sedikit menantang. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu bertanya, "Apakah kalian lebih mengutamakan kesaktian daripada ilmu agama?" Pertanyaan itu langsung membuat suasana hening. Beberapa jamaah mulai saling berbisik, menyadari arah pembicaraan yang mulai bergeser ke inti masalah. Pria berjanggut panjang tampak mengernyit, lalu berkata, "Tentu saja kami mencari ilmu agama, tetapi ilmu itu harus dibuktikan dengan karomah." Gus Ikdam mengangguk pelan, seakan tidak terkejut dengan jawaban itu. Lalu,
Apakah Nabi Muhammad yang merupakan manusia paling mulia, setiap saat harus menunjukkan mukjizatnya kepada semua orang agar diakui sebagai nabi? Wajah ketiga pria itu langsung berubah. Mereka saling pandang, tetapi tidak segera menjawab. Jamaah mulai tersenyum kecil, menyadari bahwa Gus Ikdam telah membawa mereka ke sudut sempit yang sulit mereka hindari. Setelah beberapa detik keheningan, pria bertubuh kekar mencoba menjawab. Tapi Nabi memiliki mukjizat, Gus. Itu yang membuktikan kenabiannya. Gus Ikdam kembali tersenyum. Benar, Nabi memiliki mukjizat. Tapi apakah setiap kali beliau bertemu orang baru, beliau harus menunjukkan mukjizatnya dulu agar dipercaya? Kembali, mereka terdiam. Jamaah mulai bertepuk tangan kecil, bukan karena ingin merendahkan ketiga orang itu, tetapi karena mereka semakin memahami bahwa ilmu agama bukan tentang kehebatan fisik, tetapi tentang kebenaran dan ketulusan hati. Sementara itu, ketiga pria tadi tampak mulai kehilangan arah. Mereka datang dengan penuh kepercayaan diri, tetapi kini, justru merekalah yang dipertanyakan. Setelah mendengar pertanyaan Gus Ikdam yang terakhir, suasana di pesantren masih diliputi keheningan. Ribuan jamaah yang hadir menunggu jawaban dari ketiga pendukung Kiai Ampoh. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang langsung berbicara. Wajah mereka yang awalnya penuh percaya diri kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebimbangan. Pria bertubuh tinggi yang sedari tadi menjadi pemimpin mereka tampak menundukkan kepala, seperti sedang mencari jawaban dalam pikirannya. Pria berjanggut panjang menghela napas dalam, sementara pria bertubuh kekar menggigit bibirnya pelan, seakan-akan ia baru menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Gus Ikdam tidak terburu-buru mendesak mereka untuk menjawab. Beliau hanya menatap mereka dengan lembut, membiarkan mereka merenungkan pertanyaan yang telah diajukan. Dalam hati, Gus Ikdam tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar untuk mereka bertiga, tetapi juga untuk banyak orang di tempat itu yang mungkin selama ini lebih mencari keajaiban daripada mencari Allah. Salah seorang jamaah yang berada di barisan depan tiba-tiba berkata dengan suara lirih, tetapi cukup terdengar, "Kita selama ini mencari yang salah." Ucapannya membuat beberapa orang lain mulai mengangguk, menyadari bahwa banyak dari mereka terlalu sibuk mengagumi keajaiban, tetapi lupa memahami inti dari keimanan. Pria bertubuh tinggi akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Gus Ikdam. Kali ini, tatapannya tidak lagi penuh tantangan, melainkan penuh kebingungan dan sedikit keraguan. Dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia berkata, Kami hanya ingin mencari kebenaran, Gus." Gus Ikdam tersenyum lembut. Mencari kebenaran adalah sesuatu yang mulia. Tapi jika kalian benar-benar mencari kebenaran, datanglah dengan hati yang terbuka, bukan dengan niat membandingkan dan meremehkan. Pria berjanggut panjang tampak menggenggam kedua tangannya erat-erat. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Jadi selama ini, kami salah." Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Beliau membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjawabnya sendiri dalam hati. Namun, sebelum suasana semakin sunyi, beliau berkata, "Yang penting bukan apakah kalian salah atau benar di masa lalu, tetapi apakah kalian siap belajar dengan hati yang terbuka di masa sekarang." Ucapan itu seakan menjadi pukulan terakhir yang membuat ketiga pria itu kehilangan semua argumen mereka. Perlahan, pria bertubuh tinggi menghela napas dalam dan mengangguk pelan. Pria berjanggut panjang memejamkan mata sesaat, lalu ketika ia membukanya, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, bukan lagi kesombongan, tetapi kerendahan hati. Pria bertubuh kekar yang sejak awal paling agresif akhirnya mengusap wajahnya dengan kasar. Oke, jujur, kisah ini saya tidak tahu apa benar apa enggak tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemuda, tiga pemuda terhadap Gus Ikdam, atau benar apa enggak, apa sekedar kisah atau cerita. Tapi yang pasti, dari kalau saya lihat dari isi cerita tersebut, begitu banyak diambil hikmahnya buat kita, supaya kita tidak sombong dan kita tidak suka meremehkan orang lain, dan kita tidak merasa paling pintar. Jadi banyak sekali hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut. Apapun itu, terlepas itu kisah ini, cerita ini benar apa tidak, secara tidak langsung kita diajari untuk menjadi orang yang rendah hati
tidak sombong, dan mempelajari hakikat ilmu yang sebenarnya, mencari ilmu yang sebenarnya, mencari Allah yang sebenarnya, bukan mencari kelebihan atau kekurangan-kekurangan orang lain, bukan membandingkan si A dan si B, tidak. Ini sangat penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Kita bisa ngambil dari kisah ini, cerita ini secara tidak langsung. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini biar tidak ketertinggalan update-update terbaru dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.